Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan di rumah saudara masing-masing. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, hari Minggu kita bisa beribadah sekalipun dalam konsep yang berbeda dari yang biasa kita lakukan setiap waktu. Di mana hari ini karena ada persebaran virus corona menyebabkan saudara dan saya kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing dalam konsep ibadah online. Itu sebabnya saya percaya bahwa jam ini saudara sedang ada di rumah masing-masing dan sedang berdoa bersama-sama. Dan sudah saudara berdoa mau nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, maka sebagai gembala saya pun berkewajiban untuk tetap membawa saudara untuk mengerti tentang jalan-jalan Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Itu sebabnya melalui video ini saya ingin sharing tentang kebenaran firman Allah untuk melengkapi doa dan ibadah saudara di rumah masing-masing. Dan sebelum kita masuk dalam doa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saudara tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Kami percaya kami boleh terpisah satu dengan yang lain, tetapi kami percaya kami sudah sedang bertemu dalam doa bersama-sama. Kami percaya Engkau melihat dari rumah kami masing-masing. Engkau melihat ada setiap doa, ada setiap ibadah yang dipanjatkan. Dan kami percaya Engkau berkenan atas semua apa yang kami lakukan. Tuhan, kami hanya melakukan apa yang harus dan bisa kami lakukan. Dan itu sebabnya kami percaya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman Allah, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, supaya seluruh sidang jemaat yang menyaksikan ini semua boleh mengerti tentang kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, pengurapan-Mu ada atas kami semua. Kami akan dengar kebenaran firman Allah, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya akan membawa saudara-saudara kepada kebenaran firman Allah dalam Ayub pasal yang ke-25, Ayub pasal yang ke-26, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayub 26 ayat 5 ayat 14. Di sana firman Tuhan berkata, roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupi dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Allah dalam Ayub pasal yang ke-26 tadi. Itu adalah sebuah lukisan, sebuah gambaran yang ingin digambarkan oleh Alkitab, bahwa betapa berkuasanya Tuhan dalam kehidupan kita, betapa berkuasanya Tuhan atas seluruh alam semesta. Firman Tuhan katakan bahwa Ia menggantungkan bumi dalam kehampaan. Ia yang menciptakan alam semesta. Ia yang melakukan banyak hal yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah tantangan kesehatan, yaitu dengan persebaran virus corona. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang bisa dikatakan ada banyak yang takut, banyak yang panik, banyak yang merasa khawatir.
Secara manusia bisa saja mengalami hal itu. Tetapi kemudian membawa kita kemudian berpikir bahwa segala sesuatu itu ada dalam kehendak Tuhan. Siapa yang menciptakan, termasuk virus corona, itu juga diciptakan oleh Tuhan. Karena dialah pencipta segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi dengan kejadian-kejadian yang saudara dan saya hadapi sekarang ini, apa yang dialami oleh keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara-negara yang ada di belahan bumi ini. Kita menyaksikan, kita melihat betapa banyak sekali kasus-kasus yang terjadi karena virus corona ini, penyebaran virus corona. Ada ribuan orang, puluhan ribu yang mungkin mengalami masalah virus corona. Ada yang meninggal, ada yang sedang dirawat, ada yang kritis dan seterusnya. Kita berdoa untuk mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, di hari Minggu ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya pun membawa saudara untuk mari kita merenungkan sejenak apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya melihat bahwa yang pertama, sebenarnya betapa mudahnya bagi Tuhan untuk menaklukkan manusia dan seluruh alam. Karena seluruh alam ada di dalam genggamannya, termasuk kehidupan saudara dan saya. Betapa mudahnya Tuhan mengatur segala sesuatu. Tetapi cara Tuhan seringkali tidak terselami. Ketika berbicara soal keputusan dalam kehidupan, maka Allah yang seharusnya berdaulat atas kita semua, Dia yang mengatur segala sesuatu. Tetapi soal keputusan saudara dan saya untuk terus ada di dalam Tuhan, Allah selalu menyerahkan itu kepada kita. Allah menyerahkan kepada saudara dan saya. Apakah mau taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan? Mau setia kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan? Mau melakukan firman Allah atau tidak melakukan firman Allah? Allah sanggup untuk menekan kita. Allah sanggup untuk mengatur kita. Tetapi untuk keputusan-keputusan yang seperti ini, luar biasanya Allah menghargai keputusan saudara. Allah menghargai apa yang saudara akan ambil. Dia adalah Allah yang memberikan kebebasan kepada saudara dan saya untuk mengambil keputusan. Apakah mau taat kepada Dia, kepada Tuhan atau tidak. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, khususnya mengenai persebaran virus corona. Yang kedua, di sini kita harus melihat bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup, semua hanya karena anugerah Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kalau kita lihat di sana firman Tuhan katakan, Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Menghadapi virus corona, tidak ada satupun kita manusia yang kebal terhadap virus itu. Mulai dari yang kecil, yang muda, yang lanjut usia, semua ketika diperhadapkan dengan virus corona tidak ada satupun yang kebal. Dalam penelitian memang dikatakan bahwa orang-orang muda memiliki fisik yang lebih baik, mereka bisa lebih tahan. Tetapi berapa lama mereka akan bertahan, berapa lama manusia bertahan, walaupun dia bisa bertahan, tapi dia menjadi carrier, dia menjadi pembawa bagi orang yang lain. Artinya bahwa tidak ada satupun kita yang sanggup menahan itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau sampai hari ini kita ada dalam perlindungan Tuhan, percayalah itu karena anugerah Tuhan. Ini artinya bahwa tidak ada yang bisa saudara dan saya andalkan dalam hidup ini. Tetapi Mazmur pasal 121 juga di sana dikatakan, kemanakah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita hanya bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan.
segala daya dan upaya saudara dan saya akan lakukan. Para pemerintah kita berdoa, para pemerintah, tenaga medis, para pakar kesehatan, pakar virus, dan semuanya, ahli-ahli semuanya. Mereka sedang berjuang di garis depan untuk melawan, memberantas virus corona dan persebarannya. Kita juga bersama-sama dengan mereka. Mereka hanya berkata, bersama-sama dengan kami, dengan cara kalian tinggal di rumah, supaya penyebaran virus bisa dihentikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua daya, semua upaya itu kita kerjakan. Memang satu persatu kita dengar ada dokter yang sedang menangani pasien kemudian tertular. Ada beberapa yang saya dengar meninggal. Ada perawat, ada menteri, ada kepala daerah. Mereka sedang berjuang, mereka sedang berjibaku agar supaya bisa menangani kasus ini. Kita berdoa buat mereka. Kita bersama-sama, Allah pasti menolong. Tetapi satu hal, firman Tuhan katakan keselamatan itu hanya oleh anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya, kalau mereka yang sedang menangani virus, sekali lagi firman Tuhan katakan keselamatan kita hanya oleh anugerah Tuhan. Kita melakukan berbagai macam cara, kita melakukan berbagai hal, tetapi sekali lagi berpulang kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu, kalau saudara dan saya akan mengalami kesehatan dan kesembuhan dan kekuatan, sekali lagi itu hanya karena Tuhan. Itu hanya karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam hidup saudara dan saya bersyukur terus kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita renungkan dari kejadian-kejadian seperti ini, dari masalah yang sedang saudara dan saya hadapi saat ini. Yang ketiga, firman Tuhan mau mengajak untuk saudara dan saya. Mazmur pasal 40, kita lihat di sana Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Untuk momen-momen seperti saat ini, ketika terjadi krisis corona di seluruh dunia, global, universal terjadi, semua mata harusnya terangkat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada dalam situasi seperti ini, bahkan ketika saudara dan saya dirumahkan seperti ini, saya pun merenungkan kebenaran firman Allah. Ada waktu-waktu di mana Allah berbicara bagi semua bangsa, bukan hanya kepada kita, tapi bagi semua. Momen-momen seperti ini harus kita tangkap bahwa Allah sedang berbicara. Dan untuk itu kita harus diam dan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berapa banyak kali dalam hidup saudara dan saya ketika menghadapi masalah, kita lupa bahwa Allah sedang terlibat di dalamnya. Kita lupa bahwa Allah yang sedang mengikuti perjalanan kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita mengabaikan Tuhan. Tetapi ketika momen-momen seperti ini, entahkah dia orang besar, orang kecil, pejabat, masyarakat biasa, dari apapun, latar belakang apapun saudara dan saya, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi di seluruh dunia, ketika mengalami masalah virus corona ini, saudara dan saya harusnya melihat bahwa Allah sedang berbicara kepada dunia ini. Dan ketika Allah sedang berbicara seperti ini, seharusnya saudara dan saya berdiam, tundukkan kepala kita dan rendahkan hati kita kepada Tuhan. Terus bertanya, apa kehendak-Mu dalam hidup kami? Dan biarlah saya percaya, yang Allah ingin adalah supaya semua kita berubah. Yang Allah ingin adalah pertobatan dalam hidup kita. Kalaupun saudara dan saya selama ini melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dunia ini menyakiti hati Tuhan, dunia ini terlalu angkuh, dunia ini terlalu sombong. Tetapi sekarang kita harus memperhatikan, ketika Allah berbicara, semua kita besar, kecil, kaya, miskin, orang berhikmat, orang bodoh, dan semuanya, apapun latar belakang manusia, seharusnya kita menundukkan kepala, belajar untuk berdiam di kaki Tuhan, terus bertanya, Tuhan,
apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah ada bersama-sama dengan seluruh bangsa. Allah ada bersama-sama dengan Indonesia. Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia memiliki kehendak, Dia memiliki rencananya. Dan tugas Bapak Ibu saudara dan saya adalah menangkap kehendak dan rencana Tuhan. Di akhir dari kebenaran firman Allah yang saya sampaikan, ada hal perenungan yang saudara dan saya boleh renungkan. Kebenaran firman Tuhan ini Tuhan taruh di hati saya. Saya mencatat di sini, virus corona hanyalah mengajak kita untuk menundukkan kepala dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Menaklukkan diri kita di tangan Tuhan yang kuat. Dan biarkan Tuhan melakukan rencananya bagi kita, untuk kita. Untuk kita apa yang harus saudara dan saya lakukan? Taat saja kepada kebenaran firman Allah. Semakin setia kepada Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, semakin melakukan kehendak Tuhan. Karena hidup kita hanya karena Tuhan. Dan biarlah hidup kita untuk Tuhan, bagi Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Allah. Bukan hanya kebenaran firman Allah, tapi kami menyaksikan bahwa Engkau berbicara secara langsung bagi kami. Beri kami kemampuan untuk kami bisa menangkap kehendak Tuhan, untuk kami bisa menangkap maksud dan rencana Tuhan atas kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia. Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati para medis, berkati dokter, para perawat, berkati mereka yang sedang berjuang, mereka yang bahkan ada yang kami mendengar ada yang tertular. Tuhan, ada yang meninggal. Kami berdoa apa yang sedang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau beserta dengan mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi bangsa ini. Kami berdoa buat para pasien. Tuhan, tolong mereka sembuhkan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, berkati Indonesia, berkati. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna atas kami. Kami mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Kami mau belajar untuk mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami menangis bagi bangsa kami. Kami menangis bagi kota kami. Kami menangis bagi masyarakat. Tuhan, kalau kami punya salah, kami punya kekeliruan, ampuni kami ya Tuhan, kasihani kami. Kalau kami sombong, Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar rendah hati, kami mau belajar taat di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami percaya dengan masalah ini, Tuhan, kami akan lebih baik, Indonesia akan lebih baik, dunia akan lebih baik, Tuhan. Dan biar dari semua ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati seberapa banyak yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan ini, mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan, biar firman-Mu tertanam di hati kami semua, dan kami pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, terima berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Amin.